Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian tetap semangat untuk belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dari vektor A dan vektor B yang masing-masing bukan vektor 0, jadi ada angkanya ya. Maka dinyatakan dalam A dot B atau vektor A dot vektor B rumusnya. Kemudian perkalian skalar dari vektor A dan vektor B adalah bilangan real yang didefinisikan oleh A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Jika theta sama dengan setengah pi atau 90 derajat, karena pi-nya sama dengan 180, jadi setengahnya yaitu 90 derajat, maka A dot B sama dengan 0. Dan dinyatakan bahwa vektor A dan vektor B adalah ortogonal. Kemudian untuk mencari besar sudut atau tetanya, yaitu dengan menggunakan rumus cos theta sama dengan panjang vektor vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi kalau pertanyaannya yaitu mencari sudut, maka gunakan rumus yang ini. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan koordinat A-nya x1, y1 dan B-nya x2, y2, maka vektor A, vektor posisinya adalah vektor A, yaitu x1, y1 dan vektor B-nya x2, y2. Masing-masing mewakili ruas garis AO dan OB. Sehingga berdasarkan rumus jarak diperoleh hubungannya A dot B sama dengan x1 plus x2 dan x1 kali x2 plus y1 y2. Ini untuk dimensi 2 dan yang ini untuk dimensi 3 karena ketambahan dengan z1 dikali z2. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh berikut ini. Baik, lanjut. Contoh soalnya diketahui titik-titiknya A 5,3, min 4, kemudian B-nya 6,2, min 4, dan C-nya 5,4, min 4. Jika AB adalah vektor A posisi A, kemudian AC adalah vektor posisi B. Tentukan A dot B, kemudian besar sudutnya. Langkah pertama kita akan mencari vektor A dan vektor B-nya terlebih dahulu.
tetanya. Kemudian cos, silakan lihat tabel untuk sudut istimewa trigonometri. Cos yang nilainya setengah akar 2 itu cos berapa? Yes, yaitu tetanya sama dengan 45 derajat. Tapi ini kan di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 pastinya positif ya, sedangkan di sini jawabannya itu negatif. Kalau negatif berarti cosnya itu selain di kuadran 1 dan selain di kuadran 4. Kalian ingat-ingat rumus trik cepatnya untuk menentukan min plusnya, yaitu semua sindikat tangan kosong, di mana semua di kuadran 1 semua positif, sindikat di kuadran 2 itu sin yang positif, tangan yaitu di kuadran 3 tan yang positif, dan kosong di kuadran 4 kos yang positif. Makanya untuk mendapatkan nilai negatif maka kos berada di kuadran 2 dan kuadran 3 gitu ya. Kemudian kalau di kuadran 2 rumusnya apa? Yang pertama kita akan mencari di kuadran 2. Di kuadran 2, rumus di kuadran 2 yaitu 180 min alfa ya. Maka alfanya berapa? Alfanya yaitu 45. Jadi 180 dikurang dengan 45, maka diperoleh hasilnya 135 derajat. Ini untuk yang di kuadran 2. Kemudian kalau untuk yang di kuadran 3, berarti rumusnya 180 plus alfa. Alfanya sama ya, yaitu 45. Berarti di sini 180 plus 45 berarti sama dengan ditambahkan 225 derajat. Gitu ya. Jadi jawabannya itu ada 2, yaitu 135 derajat dan 225 derajat. Kalau di soal esai kalian boleh mengerjakan seperti ini. Kemudian kalau di soalnya ABC kalian pilih jawabannya, pasti nggak mungkin muncul kedua-duanya. Biasanya hanya muncul satu, 135 derajat atau 225 derajat. Pastinya untuk soal tipe ini nggak lepas dari cos ya, yaitu menggunakan sudut istimewa trigonometri. Pastinya kalian harus hafal yang sudut istimewa di kuadran 1 0 derajat sampai 90 derajat itu harus dihafalkan, dan kalau untuk di atas 90 derajat kalian harus memahami rumus-rumus di setiap kuadrannya biar menghafalnya nggak terlalu banyak. Cukup mudah sih untuk pelajaran vektor. Terima kasih, semangat belajarnya ya.